wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di hari Selasa, tentunya di pagi hari yang sangat cerah ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu agar Ibu tahu siapa yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk hari ini. Ya, Abdul Ghafur hadir. Ya, Aisyah sakit ya. Lalu Alfan Maulidi, Alfa ya, karena tidak ada surat izin. Nah, dua orang yang tidak masuk ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya Ibu akan mereview terlebih dahulu atau mengulang kembali pelajaran minggu lalu tentang teks pidato ya. Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks pidato? Silahkan unjuk tangan. Ya, Andi silahkan. Bagus sekali, tentunya dengan penjelasan Andi barusan sudah merefresh kembali atau memberi ingatan kembali kepada anak-anak semuanya apa itu teks pidato. Nah, selanjutnya Ibu sekarang akan menjelaskan tentang teks biografi. Nah, Ibu mulai dari pengertian teks biografi terlebih dahulu ya. Teks biografi adalah teks yang menuliskan cerita seseorang yang memiliki kisah hidup inspiratif di dalamnya. Tentunya dengan menceritakan cerita hidup seseorang yang memiliki kisah inspiratif ini akan menjadi teladan bagi kita sebagai pembaca. Contoh, kisah tentang Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah misalkan. Nah, apa saja di dalam kisah Nabi Muhammad ini yang bisa kita teladani? Nah, kedua, misalkan contoh dari kisah teks biografi yang ada pada kisahnya Kartini. Nah, itu bagaimana Kartini memperjuangkan emansipasi wanita saat itu. Nah, itu harus kita teladani juga. Itu. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih ciri-ciri kebahasaan yang dimiliki dari teks biografi. Yang pertama, teks biografi biasanya berupa teks narasi, yaitu cerita, bukan hanya sekedar pidato, misalkan nama Andin misalkan, suami Aldebaran, itu tidak. Tetapi kalau teks biografi ini bercerita bagaimana dia dilahirkan, dia dibesarkan, dan bagaimana dia meraih kesuksesan dalam bentuk narasi. Nah, biasanya dalam teks biografi ini menggunakan beberapa kata hubung yang menghubungkan satu kata dengan yang lain sehingga memiliki suatu kesinambungan. Juga, teks biografi ini biasanya ada latar, baik itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Meskipun ini merupa cerita yang nyata, tetapi ini merupakan cerita yang memang memiliki suatu keaslian di dalamnya sehingga mengandung latar tadi. Misalkan Kartini hidup di mana dulu? Di Jepara misalkan. Nabi Muhammad dulu hidup di mana? Di Makkah misalkan, begitu. Mungkin itu saja ya materi kali ini dari Ibu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali? Oh, tidak ada. Baik, siapa saja yang mau bertanya hari ini tentang teks biografi yang telah Ibu jelaskan? Iya, Tini, silakan. Nah, itu pertanyaan Tini ya. Bagaimana jika dalam teks biografi ini bukan merupakan teks narasi? Apakah bisa disebut teks biografi, kata Tini tadi? Tentunya tidak ya, karena itu merupakan syarat khusus yang merupakan ciri kebahasaan dari teks biografi itu sendiri. Lagi siapa yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya. Terima kasih Ibu sampaikan untuk kali ini. Semoga kita terus diberi kesehatan oleh Allah, dan jangan lupa ya, nanti Ibu akan kasih berupa soal yang bisa kalian kerjakan di rumah berupa kertas seperti ini.
Nah, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran. Ibu tutup dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.